Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayya'anallah, itu intinya. Allah nggak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita, bukan karena dia jahat. Kadang dia ngecewain kita karena emang dia nggak mampu untuk memuaskan dan membahagiakan kita. Bukan karena dia pengkhianat. Seorang istri, seorang suami kadang mengecewakan kita bukan karena dia nggak sayang sama kita, tapi dia nggak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dia terbatas. Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita karena dia jahat. Tapi ada juga orang baik ngecewain karena dia nggak mampu. Tapi Allah maha baik dan maha mampu. Bukan cuma maha baik, kalau baik doang nggak mampu, ya apa bisa kita lakuin kan? Tapi kalau baik dan mampu, nggak ada batas. La haula wala quwata illa billah. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Allah. Selaras antara lisan dengan hati kita. Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin Astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong Astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin Astaghfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi bisa dibilang ciri orang yang berilmu takut kepada Allah. Bukan banyak wawasan, bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan bagus dalam penulisan captionnya, tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia mau bikin dosa, takut kepada Allah. Ketika dia mau nyakitin orang lain, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya gak terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Puncaknya itu adalah takut kepada Allah. Tanya sama diri kita masing-masing, apakah yang kita pelajari udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu. Oh ya, gue udah tahu. Oh ya, baru tahu. Oh ya, kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama. Kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mukjizat dan keajaiban, adalah athiqah billah. Harus percaya sama Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa mengubah apapun yang dia kehendaki. Apa yang Allah ingin pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah nggak pengen, nggak akan terjadi. Sehingga kalau kita ingin menangkap hatinya, mendapatkan hatinya, maka mintalah kepada pemilik hati itu, bukan kepada orang yang sedang diamanahi hati itu. Dia sendiri nggak berkuasa. Hatilah yang menentukan anggota tubuh kita. Sampai kita sendiri nggak berkuasa untuk memerintahkan hati kita. Maka jangan minta kepada si orang yang membawa hati, tapi mintalah kepada pemilik hati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, balikanlah hati dia agar mencintai saya karenamu. Kalau kita nggak jujur dengan lisan kita yang sesuai dengan hati kita, itu nggak akan terjadi keajaiban dalam hidup kita. Inilah realitas dari hubungan kita dengan Allah. Makanya Allah sering bilang ke kita seolah-olah, kok gitu? Barusan kamu bilang hasbiyallah, cukup bagi saya Allah. Tapi kok nggak cukup kalimat Allah itu menggetarkan hati? Padahal kalau orang bilang hasbiyallah, cukup bagi saya Allah, pas disebut nama Allah, udah selesai masalah dia gitu. Contoh, ada musibah, terus temannya bilang, tenang, ntar Allah ganti dengan yang lebih baik. Kan disebutkan nama Allah, tenang, ntar Allah ganti dengan yang lebih baik. Oh, ini ada doa nih, wakhluf li khairam minha, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Apakah kata-kata ini cukup buat kita sehingga kita tenang? Sehingga kita tidak lagi terus-terusan dalam keputusasaan terhadap musibah-musibah yang kita hadapi? Kalau enggak, berarti kita gombal mengatakan hasbiyallah. Kalau kita pengen melibatkan Allah, pantaskan diri kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menolong hambanya sesuai dengan usaha hambanya untuk
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang datang kepada Allah sejengkal, Allah datang kepadanya sehasta. Siapa yang datang kepada Allah sehasta, maka Allah mendekat kepadanya sedepa. Siapa yang datang dalam keadaan berjalan, Allah datang kepada dia dalam keadaan berlari. Artinya Allah itu tergantung gimana usaha kita. Makin kita pantas, makin kita soleh, makin kita dekat sama Allah, makin Allah mudahkan urusan kita. Karena tidak ada kemudahan di sisi Allah kecuali didapatkan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak mungkin kita dapatin kemudahan dari Allah itu hanya dengan berhayal. Dekatkan diri kepada Allah bukan cuma sekedar berhayal, ngomongnya setinggi langit, tetapi hubungannya dengan Allah itu jauh sekali. Ya Allah tolong saya, doanya tuh bagus, tetapi kehidupan dia tidak dekat dengan Allah SWT. Tidak dekat dengan Allah SWT. Allah itu sangat pengen dekat sama hambanya. Itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang di Japri, semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain, tapi Allah nggak pernah di Japri. Allah tungguin. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah nggak bilang giliran sekarang aja lo datang, nggak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekat, langsung Allah, ada apa hambaku? Hal min haja, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam. Dicuekin lagi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ingin memberikan kebaikan buat hambanya, maka yang pertama Allah bimbing itu adalah hatinya. Sehingga kalau kita ngecengin seseorang, yang kita targetin tuh jangan orangnya. Karena kalau kita deketin orangnya tapi jauh dari pemilik hatinya, kita nggak akan dapat apa-apa. Makanya saya sering nanya, lebih mending mana nih? Dekat sama orangnya atau lebih dekat sama pemilik hatinya? Kalau dekat sama pemilik hatinya, berarti kadang kita harus ngejauhin dulu tuh cewek. Cara ngejauhinnya, putusin. Karena kalau kita tetap pacaran, berharap dekat sama dia, tapi kita kehilangan pemilik hatinya. Kalau pengen dapat ridho dari pemilik hatinya, kadang kita harus ngejauhin orangnya. Allah gak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya.